Grafik fungsi fx sama dengan mx kuadrat ditambah dalam kurung 2m kurang 3x ditambah m tambah 3 itu berada di atas sumbu x. Batas-batas nilai m yang memenuhi adalah. Oke, kita bahas soal ujian nasional tahun 2013 ya. Dimana di sini diberikan bahwa grafik fungsi fx ini berada di atas sumbu x. Nah, ini kan artinya tidak terjadi perpotongan terhadap sumbu x-nya kan, gitu ya. Nah, karena posisinya di atas berarti berapapun nilai x yang kita substitusikan ke dalam fungsinya, jadi ke dalam fx-nya, nah fx ini akan selalu bernilai positif gitu ya, akan selalu bernilai positif. Nah, ini juga kita sebut sebagai definite positif gitu ya. Jadi nilai fx yang selalu bernilai positif itu kita sebut sebagai definite positif. Nah, sekarang kita selesaikan. Di sini saya tuliskan kembali dulu fx-nya. Jadi fx-nya adalah mx kuadrat ditambah 2m kurang 3x. Nah, ditambah ini saya buat dalam kurung saja, m tambah 3 ini juga sama ya bentuknya dengan yang ini, yang di soal. Nah, sekarang kita tahu bahwa bentuk umumnya, atau kita ingat untuk bentuk umum si fungsi kuadrat itu kan gini ya. Jadi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c. Nah, seperti ini. Sekarang dari sini kita dapatkan bahwa nilai a-nya atau a-nya itu adalah m, gitu kan? B-nya adalah 2m kurang 3. Ini adalah B, dan C-nya adalah m tambah 3. Oke, setelah mengetahui ini gitu ya, sekarang kita tuliskan kembali gitu ya. Ini kan definite positif ya. Jadi fungsi kita ini kan definite positif. Definite positif. Nah, untuk definite positif dia harus memenuhi kedua syarat ini. Yang pertama, a-nya itu lebih dari 0. Nah, yang kedua, diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, kedua-duanya ini harus dipenuhi seperti itu. Nah, sekarang diskriminan itu kan ini ya, kita sudah bahas juga sebelumnya, yaitu dirumuskan dengan b kuadrat kurang 4 kali a dikali c gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan ini ya. Yang pertama syarat ini dulu ya. Yang pertama syarat satunya ini adalah a-nya lebih dari 0 gitu ya. Nah, a-nya adalah m. Berarti di sini m-nya lebih dari 0. Oke, ini saya sebut saja dengan HP1 misalnya gitu. Nah, yang kedua dipenuhi bahwa diskriminannya ini kurang dari 0. Nah, karena diskriminannya itu adalah B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C. Nah, B-nya kan tadi 2M kurang 3. Jadi di sini saya tuliskan 2M kurang 3 kuadrat kurang 4 kali A. A-nya itu adalah M kali C. C-nya itu adalah M tambah 3. Nah, ini kurang dari atau lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita akan jabarkan bentuk kuadratnya ya. Jadi 2M kurang 3 kuadrat itu kan penjabarannya jadi 4M kuadrat ya kan, dikurang 12M tambah 9. Nah, kemudian negatif 4 kali M itu adalah negatif 4M, lalu negatif 4M kita kali dengan M ya, kita berdistribusi ke dalam, kita dapatnya negatif 4M kuadrat, lalu negatif 4M kita kali dengan plus 3 itu jadinya min 12M. Seperti ini kurang dari 0. Nah, gitu. Kemudian sekarang kita lihat di sini bahwa ada 4M kuadrat dikurangi 4M kuadrat. Berarti ini kan hasilnya 0. Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini ada negatif 12M dikurangi 12M. Itu kan berarti jadinya negatif 24M. Nah, di sini ditambah dengan 9. Oke, seperti ini. Itu kurang dari 0.
Lalu kita selesaikan ini jadinya negatif 24M. Itu kurang dari kedua ruas kita kurangi 9. Di sini jadi negatif 9. Nah, sekarang kita teruskan. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 24. Berarti dapatnya M lebih dari. Nah, kenapa lebih dari? Karena kita membagi si bentuk pertidaksamaan ini dengan bilangan negatif, sehingga tanda pertidaksamaannya itu akan berubah, ya gitu. Jadi nilainya adalah negatif 9 per negatif 24. Oke, berarti di sini dapat M-nya itu lebih dari, kita bagi kedua ruas dengan negatif 3, ya dapatnya 3 per 8. Oke, kedua ruas, maaf, maksudnya negatif 9 ini kita bagi dengan negatif 3 gitu, maksudnya dapatnya 3. Negatif 24 dibagi negatif 3 dapatnya 8. Nah, gini maksudnya. Jadi dapatnya M lebih dari 3 per 8. Nah, ini saya sebut dengan, atau kita tuliskan sebagai HP2. Nah, sekarang kita akan menentukan HP umumnya gitu ya. Jadi HP-nya ya, HP umumnya itu adalah HP1. Himpunan penyelesaian yang pertama ini diiris dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Oke. Nah, kalau kita gambarkan kan gini jadinya ya. Berarti di sini yang pertama M-nya lebih dari 0. Berarti sini ada 0. Ini 0, kemudian 3 per 8. Berarti di sebelah kanannya 0 ya. 3 per 8. Nah, di sini tadi kan M lebih dari 0 ya. M lebih dari 0 berarti arahnya ke kanan sini. Ke kanannya 0. Kemudian yang kedua dari syarat 2 ini M-nya lebih dari 3 per 8. Berarti ini juga ke kanan. Berarti kalau begitu daerah yang memenuhi atau irisannya itu terjadi di sini. Ya, jadi di M lebih dari 3 per 8. Berarti kalau begitu himpunan penyelesaiannya adalah M lebih dari 3 per 8. Jadi M lebih dari 3 per 8. Jadi jawabannya adalah yang B.